Salam literasi. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada cara supaya kode Classroom Anda tidak dicuri orang. Nah, tentunya ini menarik ya. Kalau seandainya kelas Anda adalah jenis kelas terbuka, semua orang boleh masuk ke dalamnya, tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah ketika Anda membuat satu classroom yang isinya adalah orang-orang yang mengambil mata pelajaran atau mengambil pelatihan atau workshop dengan Anda, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat bergabung, ataupun hanya khusus student yang Anda undang saja yang dapat bergabung di dalam classroom Anda. Nah, bagaimana caranya supaya kode classroom kita tidak dicuri orang? Oke, mari kita simak video berikut ini. Check it out. Nah, pertama sekali yang kita lakukan adalah membuka Classroom Anda dengan alamat classroom.google.com. Nah, setelah kita masuk ke Classroom, nah di sini kita ambil salah satu kelas yang kita ajarkan. Nah, di sini kita misalkan saya mengambil di sini literasi digital. Kita klik mata kuliah literasi digital. Nah, di sini klik mata kuliah literasi digital dan kita sudah masuk ke dalamnya. Dan selanjutnya di sini kalau belum ada student ya, maka kode kelas biasanya diletakkan pada bagian stream. Maka kode kelas Anda atau kelas per Anda itu terpampang jelas di halaman pertama pada bagian stream. Nah, di sini dapat kita lihat kode kelas code dari kelas literasi digital 2019. Ini adalah ES6EBG2. Nah, kita dapat mengundang siswa ke dalamnya melalui kode tersebut. Dan juga ada generate meet link, atau kita juga dapat melihat kode kelas code kita. Nah, kalau seandainya sudah ada student yang bergabung di dalam classroom kita, maka kode kelas code pada halaman depan ini biasanya hilang ya. Nah, di sini kita dapat masuk ke dalam people. Kita klik people. Nah, di sini pada bagian people belum ada studentnya, hanya ada saya saja sebagai teacher. Nah, untuk mengundang student di people ada dua cara. Pertama, kita bisa klik icon undangan atau invitation link, yakni icon gambar orang dengan tanda plus, invite student. Dan kedua, melalui link ini ya. Nah, link ini tersedia jika belum ada student yang bergabung di dalamnya. Nah, kalau sudah ada student yang bergabung di dalamnya, hanya tersedia ikon ini saja. Jadi dua-duanya sama. Kita boleh klik salah satu ya. Kita klik gambar orang dengan tanda plus ini. Nah, begitu kita klik di sini, maka kita disuruh untuk mengundang student. Nah, cara mengundang student yang pertama di sini yakni melalui link undangan atau invitation link. Nah, di sini bisa kita kopikan, kita kirimkan ke alamat email, atau alamat emailnya langsung kita ketikkan di sini. Jadi Anda dapat mengetikkan alamat email student. Nah, apa kekurangan dari sistem invitation link ini? Pertama, Anda harus tahu dulu alamat email student Anda. Nah, tentu saja ini di pertemuan pertama suatu hal yang impossible ya. Jadi pada pertemuan pertama dari mata pelajaran Anda,
Nah, pertemuan pertama dari mata pelajaran Anda, kita tidak mungkin mengetahui alamat email dari mahasiswa kita. Ya tentu saja bisa, tapi tidak Anda sarankan. Ya. Nah, cara yang kedua, kita bisa mengundang melalui class code. Jadi class code tadi selain kita lihat berada pada halaman depan atau stream tadi jika belum ada studennya, dan jika studennya sudah masuk, class code pada stream tersebut akan hilang. Nah, kita bisa melihat class code-nya lagi pada bagian settingan. Nah, cara melihat pada bagian settingan, pada bagian kanan atas ada tanda roda gigi. Nah, di sini Anda klik tanda roda gigi. Nah, begitu Anda klik, Anda akan dibawa menuju class setting. Nah, di sini detailnya. Nah, pada bagian class setting Anda dapat merubah nama kelas Anda, sectionnya. Nah, kenapa di sini saya menuliskan kelas A bukan di room? Karena begitu kita klik di room, ini tidak muncul di halaman depan. Ya. Jadi kita kembali ke bahasan supaya kode classroom kita tidak dicuri orang. Nah, ini class code-nya bisa kita klik di sini. Kalau seandainya class code yang ditampilkan pada bagian atas belum cukup jelas. Nah, ini class code yang ada. Nah, biasanya di sini class code kita bagikan pada saat melaksanakan kuliah perdana. Jadi pada saat kuliah perdana kita bagikan class code di dalam kelas kepada mahasiswa Anda. Nah, setelah kita bagikan class code, biasanya mahasiswa akan langsung login ke dalam classroom. Jadi di hari perdana Anda kuliah, mahasiswa sudah bergabung ke dalam kelas Anda, terutama yang hadir ya. Nah, biasanya yang hadir di dalam kuliah perdana bisa 70-80%. Ya, taruhlah kita misalkan segitu, tidak sampai 100%. Nah, kadang-kadang mahasiswa yang kuliah pertama tidak hadir, kuliah kedua tidak hadir, dan kuliah ketiga mereka baru hadir. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin saja mereka baru mengambil perubahan KRS atau ada mahasiswa yang mengulang, ya. Dan mereka minta tambahan satu SKS lagi kepada dosen pembimbingnya, dan mereka baru dapat mengambil kelas Anda setelah mengikuti penambahan KRS. Nah, tentu saja ini mahasiswa tersebut akan hadir di pertemuan kedua atau di pertemuan ketiga dari perkuliahan. Nah, bagaimana cara mensiasatinya supaya setelah pertemuan perdana dengan mahasiswa, kelas code Anda tidak di-share kemana-mana? Nah, di sini Anda bisa melihat invitation code di sini. Pada manage invitation code, nah di sini ada tulisan click enable. Jadi pada settingan ini ya, ada tulisan enable. Kita dapat mengklik enable. Nah, selanjutnya kita tinggal klik reset invitation code. Nah, kita klik bagian reset, maka kode class code Anda akan berubah. Nah, di sini kode class code Anda dari tadi, sekarang kita lihat lagi kode class code-nya jadi berubah. Kita display class code-nya. Nah, ini adalah kode class code yang baru, beda dengan yang tadi. Ya, jadi mahasiswa pada pertemuan kedua atau pertemuan ketiga, misalnya ada mahasiswa yang masih belum dapat kode class code Anda, di pertemuan kedua dan ketiga kita melakukan reset password setelah kelas selesai. Jadi mahasiswa tidak sempat lagi share kode class code kepada orang lain, dan ini kita berikan waktu kepada mahasiswa mungkin 1 atau 2 menit untuk masuk ke dalam classroom Anda.
Nah, setelah kita berikan waktu 5 menit, ya selanjutnya kode kelas code kita atau kode classroom kita lakukan reset. Nah, tujuan di sini agar kode dari classroom kita tidak di-share kemana-mana oleh student. Ya, jadi walaupun sebenarnya Google belum menyediakan fitur canggih untuk melakukan undangan bisa diberikan ke siapa saja dan melalui email apa saja, tetapi bisa kita mensiasatinya dengan pengaturan class code ini. Tinggal kita pintar-pintar saja untuk membagikan kode classroom kita. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah setelah kita mereset class code kita, mahasiswa yang ada di classroom yang sudah masuk menjadi hilang? Nah, ini tentu saja tidak. Jadi reset classword ini adalah, atau reset kode class code ini adalah supaya orang lain tidak dapat login dengan kode class code yang sama ketika Anda sudah berada di dalam classroom. Jadi ini sama sekali tidak menghilangkan orang-orang yang sudah bergabung ke dalam classroom Anda. Cuma mereka tidak dapat lagi men-share kode class code yang sama kepada siswa lainnya. Nah, berapa kali kita boleh melakukan reset password ini? Nah, ini kita lihat dari Google Classroom tidak ada memberikan batasan. Anda boleh reset kapanpun Anda mau untuk kode class code ini. Dan ingat, letaknya hanya berada di pada class setting yang Anda klik pada roda gigi tadi. Nah, ada satu saran saya ketika Anda membuat kode class code ini. Nah, salah satu kelemahan yang sering terjadi pada kode class code ini, yakni antara huruf L kecil dengan huruf I besar, itu agak sering meragukan, dan juga antara huruf O dengan angka 0, nah itu juga sering meragukan. Nah, supaya Anda tidak ragu lagi, Anda bisa mereset kode class code ini beberapa kali sampai kita tidak menemukan kode class code-nya berupa huruf I atau angka 0. Nah, di sini kita lihat, kita display class code-nya. Nah, di sini kode class code yang baru setelah beberapa kali saya reset. Ini kodenya cukup jelas ya, huruf H, E, Y, V, F, E, dan 7. Jadi tidak ada huruf yang meragukan antara angka 0 dengan huruf I tadi. Jadi kalau seandainya ada angkanya yang kurang begitu bagus seperti huruf I dan O tadi, kita tinggal resetnya sampai angka yang muncul itu cukup menarik ya, tidak meragukan lagi. Ya, kalau Anda beruntung bisa mendapatkan kode cantik dari class code Anda. Jadi ini kita lakukan setiap pertemuan, kita bisa reset kode class code-nya ya. Nah, bagaimana kalau seandainya seluruh siswa sudah bergabung di dalam classroom Anda? Jadi dalam hal ini kita bisa mengunci atau kita bisa mematikan kode class code-nya agar tidak ada lagi orang yang dapat bergabung di dalam kelas Anda. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita klik pada bagian enable, jadi invitation code, manage invitation codes. Nah, pada bagian enable di sini kita klik. Nah, selanjutnya kita klik class code-nya disable. Nah, artinya disable di sini kita tidak menampilkan kode class code apapun dan juga termasuk invitation link-nya yang melalui email tadi. Jadi di sini classroom Anda itu aman dari penyusup. Berarti mahasiswa ataupun student yang sudah berada di dalam classroom tidak mungkin akan membagikan invitation link-nya, walaupun Anda pertama sudah mengirim via email dan kedua Anda sudah bagikan class code-nya di dalam kelas, dan class code itu sudah tidak berlaku lagi jika mereka share kepada student lainnya. Nah, bagaimana kalau seandainya ada yang ingin bergabung lagi dan betul-betul mahasiswa ya mungkin
mahasiswa yang sedikit cuek ya. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, pertemuan keempat baru mereka bergabung, atau juga karena alasan sakit mereka dirawat di rumah sakit. Pertemuan keempat, nah caranya gampang, Anda tinggal mengklik disable ini pada invitation code, dan selanjutnya Anda tinggal aktifkan enable ya, maka kode classroom Anda dan invitation linknya akan kembali aktif. Nah begitunya lah seterusnya, tinggal kita mensiasati bagaimana cara membagikan kode classroom ini. Nah biasa kalau di pertemuan kuliah atau pertemuan tatap muka secara konvensional, kita membagikan kelas code ini pada kuliah perdana. Nah tentu saja saat ini sistem kuliah konvensional sangat tidak memungkinkan, karena di masa pandemi ini sistem kuliah diganti dengan sistem pembelajaran daring. Nah, kita membagikan kode kelas code ini pada saat kita melakukan kuliah daring kepada mahasiswa. Jadi tinggal kita bagikan kode kelas code-nya. Ya. Oke, demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat, dan sekarang Anda sudah dapat mengantisipasi bagaimana supaya kode classroom Anda tidak dicuri oleh orang lain. Nah tentu saja kalau Anda mempunyai kelas yang bersifatnya tertutup. Tapi jika kelas Anda terbuka untuk siapa saja, ya silakan Anda share invitation linknya atau kelas code-nya melalui media sosial, WhatsApp, Facebook, Telegram, dan lain-lainnya. Oke, salam literasi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.